Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks God to Allah Subhanahu wa Ta'ala that today we can meet together in the lecturing of the what is seminar on the research and writing the proposal. Okay, today we are going to listen about the student presentation. And today there's the two students will present. Firstly, Budi Kusuma, and then secondly, M. Naufal Fadilah. I think as I have shown you in the WhatsApp group, then that every student just present in 5 to 10 minutes. Okay, so because the rest of time we will discuss, and also particularly you will receive the comment from me and also from your colleague, your friend in the WhatsApp group. So I have received also the PowerPoint from the two students. Thank you very much. And now let we start. And we will listen about the presentation of the two students. Okay, Budi Kusuma, time is yours now in 5 until 10 minutes, please. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Kusuma. Dalam presentasi topik penelitian saya hari ini, saya akan menjelaskan tentang dampak kolonisasi Inggris di Australia terhadap suku aborigin Tasmania pada rentang tahun 1803 sampai 1876. Kemudian dalam latar belakang masalah, awal mula kedatangan Inggris ke wilayah Australia, terutama Tasmania, yaitu Van Diemen's Land. Nah, awal mula Inggris datang ke Australia seperti yang kita tahu, yaitu pada paruh abad ke-18, yaitu pada saat James Cook beserta awak kapalnya datang ke Australia dan mendirikan koloni pertama, yaitu New South Wales, di tahun 1792 Masehi. Nah, seiring berkembangnya waktu, kemudian pada tahun 1825, Van Diemen's Land dipisahkan dari New South Wales. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga, akhirnya Van Diemen's Land mempunyai kedudukan setara dengan New South Wales dan berhak mempunyai legislative council seperti New South Wales. Hingga akhirnya pada tahun 1855, Van Diemen's Land menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan secara resmi sejak itu mengubah namanya dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania. Nah, tentunya di Tasmania ini terdapat sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah, yaitu sekitar pada tahun 1870-an ditemukannya tambang tembaga, perak, dan bahan-bahan mineral lainnya. Serta mereka berhasil mengekspor buah-buahan yang mendorong pesatnya kemajuan yang dialami oleh koloni di Tasmania. Nah, namun berkembang pesatnya koloni yang ada di Tasmania ini ternyata tidak berbanding lurus atau tidak sebaik masyarakat asli pribuminya, yaitu suku aborigin. Ada dua faktor menurunnya perkembangan dari suku aborigin, yaitu luas wilayah di Tasmania tidak seberapa besar berbanding eksploitasi lahan yang dilakukan oleh para kolonis. Nah, jadi lahan-lahan atau ladang-ladang aktivitas suku aborigin terus-terusan digerus oleh atau dieksploitasi oleh para kolonis, sehingga menyebabkan suku aborigin aktivitasnya merasa terganggu. Nah, kedua, juga ada kelompok yang namanya Bush Rangers. Nah, di sini
Bus Ranger tuh mereka tuh merupakan narapidana yang melarikan diri ke hutan dan semena-mena melakukan penjarahan atau bahkan pembunuhan terhadap suku aborigin. Nah, dua faktor tersebut yang menyebabkan perlawanan suku-suku aborigin menjadi lebih intensif, keras, dan menghancurkan. Nah, bahkan sebagian sejarawan menyebut ini merupakan tindakan saling balas dendam di Tasmania. Nah, sebenarnya kontak antara suku aborigin dengan kolonis itu sudah mulai sejak Inggris datang ke Australia. Nah, Clark pada tahun 1957 menyebutkan bahwa ketika Gubernur Arthur Phillips telah membuat sekelompok kecil, suku-suku aborigin mulai dipenuhi dengan kemarahan. Saat itu, kelompok-kelompok koloni tersebut berteriak keras sambil melempari tongkat dan batu. Nah, kasusnya di Tasmania, konflik pertama dilaporkan sudah terjadi sejak pada tahun 1803. Kemudian juga ada peristiwa di Risdon pada 1804, yang di mana seratusan penduduk suku aborigin tampak berniat mengambil makanan dari ladang orang Eropa, namun mendapat sambutan peluru dari para pemiliknya. Hingga akhirnya pada tahun 1823, periode konflik ini semakin terus mempertajam, hingga ada babak baru yang disebut dengan Black War atau Perang Hitam. Kemudian dalam rumusan masalah, saya akan mencari atau menjelaskan tentang latar belakang kolonial Inggris datang ke Australia. Yang kedua, bagaimana perkembangan wilayah koloni di Van Diemen's Land atau Tasmania. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak kebijakan kolonial terhadap suku aborigin. Kemudian dalam tujuan masalahnya, saya ingin menjelaskan latar belakang kolonial Inggris datang ke Australia. Lalu yang kedua menjelaskan perkembangan wilayah koloni di Van Diemen's Land. Lalu yang ketiga menjelaskan dampak kebijakan kolonial terhadap suku aborigin. Nah, dalam manfaat penelitiannya, saya harapkan saya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian mengenai sejarah Australia khususnya pada masa kolonial Inggris. Lalu yang kedua sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sejarah Australia. Lalu dalam manfaat praktisnya, saya harap penelitian saya merupakan sarana bagi penulis atau dari saya sendiri untuk mengembangkan daya pikir yang kritis, logis, dan analitis. Juga diharapkan dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Lalu yang ketiga juga diberikan sebagai sumbangan kepustakaan yang dapat merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca atau masyarakat luas yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Kemudian dalam metode penelitiannya, seperti yang Pak Andi sampaikan di pertemuan minggu lalu, yaitu saya memakai studi pustaka atau library research. Nah, di sini penelitian pustaka merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, saya juga akan menambahkan pendekatan secara historis agar bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang akan saya angkat dalam topik penelitian. Nah, dalam sistematika penulisannya, dalam bab 1, saya akan membahas tentang pendahuluan tentunya, bab 2 tentang kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, ini merupakan daftar-daftar rujukan yang saya akan jadikan landasan. Buku-buku yang saya menjadikan sumber rujukan kira-kira ada 20-an, dan itu juga lebih banyak berbahasa Inggris atau dari luar, karena sumber-sumber rujukan yang saya punya dari berbahasa Indonesia atau penulis-penulis Indonesia itu sangat minim. Jadi saya memakai sumber-sumber yang mayoritas dari luar. Juga terdapat jurnal atau artikel yang saya peroleh, itu juga banyak dari jurnal-jurnal luar. Pada daftar rujukan ini, saya kira kedepannya saya juga akan lebih mencari lebih banyak lagi sumber rujukan yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Sekian presentasi penelitian saya, proposal penelitian saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Budi Kusuma. I think your time is exactly good. And now I give the opportunity to the M. Naufal Fadilah, also similar. Your time just 5 until 10 minutes. Time is yours. Naufal, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Perang Saudara Toluid, Pertarungan Politik Internal di Kekaisaran Mongol pada rentang tahun 1260 hingga tahun 1264. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang. Dan latar belakang yang ini adalah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol merupakan kekaisaran terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Dengan luas wilayah mencapai 36,5 juta kilometer persegi, kekaisaran ini membentang dari Korea di timur hingga Eropa Tengah di barat, serta Siberia di utara dan Cina di selatan. Dengan luas wilayah yang begitu besar ini, tentunya tidak terlepas dari tangan dingin seorang pemimpin dan pendiri Kekaisaran Mongol itu sendiri, yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan meletakkan dasar fondasi politik ekspansionisme yang akan diteruskan oleh keturunannya sehingga menjadikan Kekaisaran Mongol sebagai kekaisaran yang ditakuti pada saat itu. Dengan luas wilayah yang begitu besar tentunya membutuhkan pengorganisasian yang baik. Oleh karena itu, Genghis Khan membagikan wilayah kekuasaannya kepada keempat anaknya yang didapatkannya dari istrinya yang bernama Borte. Yang pertama adalah Duchy. Duchy diberikan wilayah yang membentang di barat Mongol yang hingga mencapai perbatasan di wilayah Jazirah Arabia dan juga Eropa. Selanjutnya, Chagatai, anak keduanya, diberikan wilayah yang berbatasan langsung dengan India. Lalu Ogedei yang pemerintah di wilayah barat dan juga selatan Mongol, dan juga Tolui sebagai anak bungsunya yang memerintah di wilayah pusat kerajaan yang bernama Karakorum. Nah, apabila kita tarik mundur ke belakang, sebenarnya suku bangsa Mongolia ini tidak memiliki pengalaman untuk mendirikan suatu pemerintahan yang sedentar atau menetap. Oleh karena itu, di dalam beberapa sejarahnya terdapat banyak pertikaian di dalam lingkungan internal ataupun dari lingkungan internal Kekaisaran Mongol itu sendiri. Di dalam sejarahnya, kita dapat melihat pada pendiriannya saja sendiri, Kekaisaran Mongol telah terjadi pertumpahan darah, di mana pada saat itu Genghis Khan harus menaklukkan saudaranya sendiri yang bernama Jamuka untuk dapat menaklukkan dan mempersatukan seluruh Mongolia. Selanjutnya, suksesi Khagan menjadi permasalahan tersendiri di dalam Kekaisaran Mongol. Mulai dari Ogedei Khan, Buyuk Khan, hingga Mongke Khan, setidaknya terjadi pertikaian dan juga ketidaksepakatan di dalam tubuh Kekaisaran Mongol itu sendiri. Bahkan, terjadi suatu perang yang sangat besar dan juga menjadi perang saudara terbesar di dalam sejarah Mongolia, yaitu Perang Saudara Toluid yang terjadi pada rentang tahun 1260 hingga tahun 1264. Perang saudara ini melibatkan seluruh fraksi yang ada di dalam Kekaisaran Mongol. Yang pertama, Arik Boke. Arik Boke merupakan anak terakhir dari Tolui. Ia merupakan pemegang kekuasaan di wilayah pusat Mongolia di Karakorum, dan ia merasa bahwa dirinya pantas untuk menjadi seorang Khagan atau Great Khan. Kedudukan Arik Boke didukung oleh saudaranya, keturunan Jochi yang bernama Berke Khan, dan juga keturunan Chagatai yang bernama Albu Khan. Selanjutnya, Arik Boke ini dihadapi oleh kakaknya sendiri yang bernama Kubilai Khan. Kubilai Khan ini dibantu oleh adiknya yang bernama Hulagu Khan. Nah, perseteruan antara kedua fraksi ini pada perkembangannya itu tidak bersifat secara pertarungan bersenjata, melainkan lebih kepada pertarungan politik di antara kedua fraksi tersebut. Kita dapat melihat bahwasanya persekutuan antara Albu, Berke, dan juga Arik Boke, serta antara Hulagu, Kubilai, dan suku-suku yang lain itu lebih bersifat politis dibandingkan bantuan militer. Bahkan dalam sejarahnya, hanya terjadi sekali pertempuran yang melibatkan antara Arik Boke dan juga Kubilai Khan. Namun di sini yang membuat saya tertarik untuk membahas mengenai ini adalah bagaimana politik internal di antara fraksi-fraksi tersebut melibatkan kedua fraksi tersebut hingga terpecahnya Perang Saudara Toluid.
Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang saya ambil adalah pertarungan politik internal yang terjadi di Kekaisaran Mongol pada Perang Saudara Toluid pada rentang tahun 1260 hingga tahun 1264. Dari rumusan masalah ini saya pecah menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana kondisi politik internal Kekaisaran Mongol sebelum terjadinya Perang Saudara Toluid, bagaimana proses terjadinya Perang Saudara Toluid pada rentang tahun 1260 hingga tahun 1264, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Perang Saudara Toluid bagi politik internal Kekaisaran Mongol. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pertama adalah mendeskripsikan kondisi politik internal Kekaisaran Mongol sebelum terjadinya Perang Saudara Toluid. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya Perang Saudara Toluid yang terjadi pada rentang tahun 1260 hingga tahun 1264. Yang ketiga, yaitu menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari Perang Saudara Toluid bagi politik internal Kekaisaran Mongol. Selanjutnya, manfaat yang saya harapkan didapatkan dari penelitian ini, pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu memperkaya penulisan sejarah dalam kajian sejarah Mongolia, lalu memberikan sudut pandang yang lain dalam Perang Saudara Toluid yang terjadi pada rentang tahun 1290 hingga tahun 1264, dan selanjutnya dapat menjadi acuan untuk penelitian lain yang relevan. Selanjutnya untuk manfaat praktis, yang pertama yaitu mempunyai manfaat tersendiri bagi penulis dalam melakukan metodologi penelitian dan pengembangan materi sebagai calon pengajar. Lalu yang kedua dapat dijadikan materi kajian bagi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, dan yang ketiga dapat dijadikan sebagai pengembangan materi pembelajaran sejarah di SMA dan juga madrasah aliyah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk metode penelitian, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Andi dan juga disampaikan oleh Saudara Budi, saya mengambil metode penelitian studi pustaka. Di mana jenis penelitian yang saya ambil yaitu adalah penelitian secara bibliografis. Di sini bersumber kepada Sanusi tahun 2013. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan penelitian sejarah, di mana di sini itu terdapat. Mohon maaf. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai tahapan penelitian. Tahapan penelitian saya terbagi menjadi 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu tersusun atas penentuan topik, perumusan pertanyaan penelitian, penentuan pendekatan dan metode analisis yang akan digunakan, serta proses identifikasi kunci untuk mencari sumber-sumber yang akan saya gunakan. Lalu tahapan pelaksanaan tersusun atas proses pengumpulan dan pemilahan sumber, menyusun draft peringkasan, kartu bibliografi, atau format lainnya untuk mempermudah proses penulisan, disertai dengan pengutipan kepada penulis aslinya. Proses terakhir meliputi proses pengolahan dan juga review atau penyuntingan terhadap tinjauan pustaka, serta penyimpulan dan pembuatan sarah. Selanjutnya berikut sistematika penulisan yang saya kutip dari Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 768/UN40/2019 tentang pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2019. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 temuan dan pembahasan yang akan saya beri judul Perang Saudara Toluid dan dampaknya terhadap politik internal Kekaisaran Mongol pada rentang tahun 1290 hingga tahun 1264, yang akan terbagi menjadi 3 subbab pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya bab 5 penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sebagaimana yang telah Pak Andi sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebisa mungkin saya menggunakan sumber-sumber tidak hanya sumber dari Indonesia ataupun sumber dari peneliti Barat. Di sini saya menggunakan 4 tipe penulis. Yang pertama adalah peneliti Barat, yang kedua adalah peneliti dari Mongol itu sendiri, dari Mongolia, lalu peneliti dari Indonesia, dan peneliti dari Islam. Di sini peneliti Islam itu saya mendapatkan buku dari As-Salabi, Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Mongol, yang diterjemahkan oleh Rosyadi. Lalu untuk bahasa Inggris, peneliti Inggris atau peneliti Barat, itu ada Peter Jackson, dari Puncak Barbar, Penaklukan Mongol ke Dunia Islam, hingga menjadi Muslim, yang telah diterjemahkan oleh F. Yamani. Lalu ada juga di sini yang menjadi sumber rujukan utama saya, yaitu adalah buku karya John Mann, Kubilai Khan, Legenda Sang Penguasa Terbesar dalam Sejarah, yang telah diterjemahkan oleh R. Muzir. Dan untuk kedepannya saya pun akan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan biografi dari Kubilai Khan, karena Kubilai Khan itu menjadi salah satu tokoh penting yang menjadi pelaku sejarah di dalam peristiwa Perang Saudara Toluid ini. Lalu untuk
peneliti dari Mongol itu adalah Onon, menulis The Secret History of the Mongolia, The Life and Times of Genghis Khan. Dia menulis langsung dari sumber primernya, yaitu adalah The Secret History. Okay, Naufal, time is over. Time is over, so I think it's enough. Please you. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Naufal. Well, ladies and gentlemen, the student, distinguished guests, we have listened about the presentation from the two students. I think please, starting from now, you can make the short comment in the WhatsApp group, and then please you're writing something and then you send to the WhatsApp group. Okay, I would like to a comment related to the student presentation. Allow me also to give the share screen. Okay. Okay, firstly, I would like comment to Budi Kusuma. I think no more comment from me, but what is important here is it is very critical for Budi in two matters. Okay, I think your title is very good. You will study about the impact of the British colonization in Australia toward the Aborigine ethnic or group in Tasmania. But as you have mentioned in the background of the study, I think it is very important for Budi Kusuma. Please you identify and also elaborate, for example, what the kind of policy, what kind of policy about the British colonial government. It is very important. For example, maybe a policy in the economic matters, maybe in social, in culture, so that it is become clear what the policy in one hand and what the impact in others, especially to the Aborigine ethnic in Tasmania. It is firstly, so please you elaborate in your pool report, in your pool people, okay? And secondly, I think it is also important to stress here that policy is product of figure, product of man or woman, because of that, who made the policy, who did make the policy, siapa, yeah? So of course, maybe this is the Governor General or the whoever, but please you what is analyzed and also elaborate who the figure, who the person to make the policy. I think it is also very important because every Governor General, every figure different in policy. You know, you study is very long period from 1823 to 1876. I think 30 years. I think it's a long period. So maybe there's different governor because a governor general, maybe he just in the power 5 until 10 years. Because of that, maybe there's many governor general in Tasmania or in Australia. So please you elaborate who the figures makes the kind of policy. Okay, I think it is what is important for you, especially in elaborating in the background of the study, yeah, so that the state of the art is very clear for the reader. Okay. Of course, about the impact to the Aboriginal ethnic, it is also should be elaborate, and you must answer the question, for example, how this policy can impact to the Aboriginal ethnic. And why this policy from the governor, from the British colonists also become bad or good news from the Aboriginal ethnic. I think it is very important to answer, to elaborating about the question how and why. Okay, in the pool, in the pool people. Okay. Okay, secondly, about your reference, I think it is good idea.
not only in the article in the academic journal, but also books, also good idea. And you also what is right in writing about the books, as we know that if writing the book title should be italic, you are good. And also if you write the article in the academic journal, please the name of journal should be italic. It is also good. And what is also important here, you use about the Australian standard history. I'm glad about this because you use about the Manning Clark. Manning Clark is the historian from Australia who write about the standard history. But my question, and please you also maybe elaborate in your background of the study, what is different between the Manning Clark study about the Aboriginal ethnic or history of Australia and your study, comparing with your study? Whether your study will add the information from Manning Clark, maybe contrast, maybe criticize, and so on. So please, the state of the art, for example, okay, maybe the Manning Clark only focus on the history of Australia in general. Meanwhile, my study just to focus on the how impact of the British colonist government, especially in the figure of Governor General, blah, 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 want to study how this policy impacted to the Aboriginal ethnic. I think it is very important. Including also you use about the books of Pasiboro. As you know, Pasiboro is a former lecturer of our department, Sejarah Australia. It is also good. But please also, what different your study and the C.B. Ross book, okay, should be so in the background of the study. However, I think your what is proposal is good enough, very good. And please you continue about your study, and please also my advice, my recommendation, you consider so that your full proposal become the perfect. Okay. Okay, this is my comment to the Budi Kusuma. Hopefully you understand. You understand, Budi, what what I'm talking about. Okay, Budi, good luck, and your proposal is good enough. And Thanks. then I would like to comment to M. Naufal Fadilah. Okay, M. Naufal Fadilah, this is my comment. Also, two matters. Firstly, okay, in your presentation, you have been talking about the what is Tolid war, okay, and you also explain about who and maybe about the why should be elaborate. Because as we know that one of the critical issues in the kingdom, in the empire, in Asia, in Africa, and around the world is about the transfer of power from the king to his son. So please, you maybe should be elaborate why they ask the Tolid war. It is about the competition in the throne, to gaining the throne, or between who and who, between one figure and other figure, and what the motive of conflict, what the kind of conflict, why this person, this figure become the conflict, become the rivalry. I think it is very important because when the European national come to the Asia and Africa, this internal conflict become the good opportunity for the foreign countries, especially European colonialists, to intervene, to involve in the internal conflict. So maybe please, Naufal, you elaborate again why they ask the conflict between one figure and others. What the motive? What the main cause, main factor, so that this conflict occur in the time.
It is the firstly. Secondly is the impact. You not yet elaborate more about the impact of this conflict, internal conflict. Because of that, it is also important for you to elaborate about the impact of this conflict. Because you study just 4 years, okay? What is 1220 to 1264? 1260 to 1264. Just 4 years. I think, please, you elaborate and you answer the critical question about the why and how. Why there's the conflict? How the conflict? What is the? And then what? How and why the impact about this conflict? I think it is very important. Okay, especially in the background of the study. Secondly, I think I have seen about your reference, your bibliography. Maybe should be search and find out about the Tolit War ourselves. You just find out the reference, the book, article, just the history of Mongol. Not yet focus on the Tolit War. So I think it is very important, yeah, because if you just find out about the history of Mongol, it is too general, still general. But if you find out about the Tolit War, maybe there's the specific, who the figure, conflict in that event, and why the motive of conflict, and how the impact of this conflict. I think it is very important in the bibliography, in the reference, should be searched, books, article in the journal related to the Tolit War. Okay. Secondly, unfortunately, in your writing style, in writing, still not yet right. Okay, still wrong. As I have informed you in earlier that if you write the title of the book, please make it italic. If you write the article in the journal, please the name of journal should be italic. Okay. So you in writing still you still wrong. Because of that, remember please, when you writing the title of the book should be italic, and when you writing the name of journal, name of the newspaper, name of the magazine should be italic. Including also if you find out about the unpublished research, whether the what is undergraduate thesis, master thesis, PhD thesis, please you italic unpublished undergraduate thesis, unpublished master thesis, unpublished PhD should be italic. Okay. Okay, I think it is very important because this subject is about the seminar in the writing and research. So not only research to be done in rightly, but also in writing should be right. Okay. Okay, I think that's my recommendation, my comment, and my consideration to the two students who present about his proposal, their proposal research. Thank you very much. I think it is my comment. Okay, in 35 minutes, I think it is enough for us. And I would like to give you all students the opportunity. Please, you also make the short comment. I think, and as I have mentioned in the WhatsApp group, please you comment about the content of the presentation, not in the style of presentation, okay? If you, because this is not about the speech competition, it is about the presentation in academic matters. So please, you make the short comment, maybe short recommendation in content of the presentation, okay? Okay, we will switch our forum, our lecturing from Zoom meeting to a WhatsApp group. Thank you very much. And
we will also prepare about the next presentation, and please if you as the presenter in the next week, you must ready from now, because as I have mentioned earlier, that what is the PowerPointers should be informed or sent to my email or to the WhatsApp group 1 day before you present the proposed result. Thank you very much, and let's we end or close our lecturing today in the presentation and discussion session by saying together Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. We will switch or move from Zoom meeting to WhatsApp group. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can leave from this Zoom meeting. Thank you very much.